Oke, selamat sore semuanya. Salam jumpa kembali dengan kita bertiga ini. Seharusnya berlima, tapi kita tetap bertiga karena yang dua masih absen. Nggak apa-apa, kita lanjutin. Mumpung nanti malam, nanti subuh, dini hari ada berita tentang FOMC yang bisa menggerakkan market cukup jelas. Nah, kita sekarang ketemu lagi dengan beberapa abang-abang cantik, abang ganteng kita. Bang Azhar Fauzi Nur dari Medan, Bang Heru Prasetya dari Bali, sementara saya dari Bandung. Kita bahas nih, Bang Azhar Fauzi. Pertama saya tanya langsung nih, potensi pergerakan harga gimana? Kemudian juga kenapa sih harga bisa bergerak ketika rilis data FOMC dimulai untuk nanti malam? Silakan Bang, langsung. Ya itu Bang Heru ahlinya. Kok bisa saya? Kalau tanya prediksi sama yang itu yang agak banyak mikirnya, yang 10 tidak. Begini dong, caranya Pertama fundamental dulu lah Bang Azhar Fauzi. Fundamental dulu ya. Nah, kelihatan ya. Jadi gini, aku cerita sejarah dulu lah ya perjalanan uang. Jadi biar paham dulu soal suku bunga. perjalanan uang itu dari kita belum lahir udah ada ya. Jadi perjalanan uang dalam kurung inflate or die. Ganas ini judulnya. Jadi dari mulai zaman barter nggak ada yang namanya uang waktu itu kan. Ya kan? Petani nanam ubi pengen makan ikan, atau dia ketemu orang yang nggak pernah makan ubi, orang itu makannya ikan gitu. Jadi heran-heranan, lu makan apa? Gue makan ubi, gue makan udang. Kayak mana udang itu dimakan? Wah, enak gitu. Jadi ada potensi saling ketertarikan dan terjadilah cerita barter tadi. Ya banyak versi cerita di dunia nyatanya, tapi kita nggak bahas itu. Kalau bahas bisa jadi 7 episode dan itu dalam bentuk film selama 7 tahun. Iya, cerita dan film video tentang barter ini bisa ceritanya panjang banget. Abang siapin ini aja kuota deh kalau gitu. Jadi kemudian lanjut sejarahnya uang. Nah, pertama sekali kan karena tidak ada nilai kesetaraan atau ekivalen antara barang yang ditukar dengan barang lain. Misalkan satu ekor kambing ditukar dengan satu keranjang ikan. Ikan dalam 3 hari bisa habis, sedangkan kambing bisa 1 bulan. Jadi nilainya bisa berbeda gitu. Sehingga supaya adil adalah alat tukar lah, istilahnya disebut dengan money atau uang. Nah pada waktu itu kan yang dipakai itu yang menarik, yang interest, di mana perkembangan pengetahuan manusia belum dinamis sampai zaman sekarang ini. Jadi uang itu menggunakan garam, menggunakan kerang, ranting pohon, sampai ada besi-besi dan logam-logam tertentu. Dan sampai sekarang ini namanya uang kartal dan uang giral. Kemudian ada lagi uang digital. Kemudian muncullah bank. Bank inilah yang memiliki hak untuk menciptakan uang, ditambah dengan percentage, jadi bunga gitu ya. Bank karena memiliki hak, kemudian bank mendapatkan bunga dari sirkulasi uang yang dia sebarkan. Nah cerita bank akan banyak versi yang sangat ekstrim atau istilahnya konservatif atau istilahnya moderat. Dari sisi konspirasinya, dari sisi moderatnya, dari sisi normalnya segala macam. Intinya bank akan tetap menggunakan uang itu dan mendapatkan benefit dengan penempatan suku bunga. Kemudian uang itu disirkulasikan ke masyarakat atau didistribusikan ke masyarakat melalui bentuk kredit. Jadi kredit itu sama dengan uang tambah bunga. Nah, bagaimana proses lanjutannya supaya kita paham? Saya akan zoom in. Nah, kita mulai dari rumah tangga, belum ada institusi bisnis, belum ada trading post, belum ada usaha kelompok atau grup, industri dan sebagainya, masih rumah tangga, di mana kebutuhan konsumsinya ini harus dipenuhi atau dia bisa memenuhi dirinya sendiri
Kalau dia tidak bisa memenuhi diri sendiri, dia butuh institusi lain untuk bisa mendapatkan barang yang dibutuhkan. Contoh kalau kita butuh ikan, kita ke pedagang ikan. Kalau kita butuh baju, kita ke pedagang baju. Nah, ada transmisi uang dari household, rumah tangga ke institusi tersebut. Nah, sirkulasi uang di sini terjadi namanya sebenarnya konsumsi. Kemudian rumah tangga ini juga istilahnya punya usaha atau dia punya barang dagangan, dia jual, kemudian dapatlah dia income atau dia istilahnya beli barang orang kemudian diolah lagi. Nah, ini proses juga industri ataupun bisnis skala rumah tangga, kemudian bisnis skala lingkungan sampai ke negara, sampai ke private ya. Jadi household ini banyak mewakili sektor. Kelebihan uang dari proses ekspor impor atau dagang ataupun rumah tangga yang bisa menyisihkan uangnya dalam bentuk uang disimpan dalam bentuk tabungan atau bentuk investasi lain. Nah, ini jalurnya ke perbankan. Kemudian bank akan menginvestasikan uang yang kita simpan itu ke institusi bisa, ke rumah tangga bisa, dan lain sebagainya. Kemudian perusahaan, institusi, rumah tangga itu juga dapat beban pajak ya dari pemerintah yang mengatur sistem keuangan ini. Nah, pemerintah mematok pajak, kemudian pemerintah juga bisa melakukan kegiatan bisnis, badan usaha milik negara dan lain sebagainya yang mendapatkan income, kemudian pengeluaran rumah tangga, pengeluaran negara dan lain sebagainya. Sirkulasi inilah meliputi konsep money circulation ini yang melibatkan 3 pihak besar, banker, pemerintah dan rakyat. Ya kira-kira gitu. Nah, kemudian uang di dalam masyarakat atau sebuah sistem atau di sebuah institusi ataupun sebuah perbankan negara itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Kelebihan atau kekurangannya akan menyebabkan tekanan darah tinggi dan tekanan darah tinggi akan menyebabkan inflasi, tekanan rendah akan menyebabkan deflasi. Tapi inflasi itu sebenarnya bagus, Pak Dwi. Kenapa? Karena surplus, karena sejatinya distribusi uang itu harus disesuaikan dengan produksi barang dan jasa supaya ada sustainable monetary system ya namanya, ada kestabilan keuangan karena disesuaikan dengan jumlah produksi barang dan jasa. Kalau produksi barang dan jasa tidak disesuaikan dengan jumlah uang, maka akan terjadi deflasi. Oleh karena itu supaya uang itu tambah atau surplus di dalam negeri harus ada suku bunga yang dinaikin. Jadi sebenarnya kita lihat di grafik pun si dolar indeks ini kan terus menguat, betul ya? Betul. Kemarin kita punya ekspektasi di 105 dan sudah tembus break hampir menyentuh 106.03 untuk resisten. Nah, menunggu suku bunga antar malam, saya kira akan stay tune dan stabil di angka preview support di 104.90 atau di 105.00. Untuk next kita belum bisa berani ngasih arahan kemana kira-kira untuk si dolar ini. Kira-kira gitu Bang Dwi. Nah, untuk lanjutannya barangkali berarti inflasi itu kayak ini ya, kayak apa sih, lemak jahat, lemak baik ya? Ya, Iya. kayak kolesterol dia. Jadi Iya, ada kolesterol lemak baik, jahat. kolesterol jahat. Jadi dia Iya. punya batas, kolesterol baik di level berapa persen, kolesterol jahat berapa persen gitu kan? Iya. Kalau Itu yang ngatur naik siapa, dia Bang? Bank mampet, sentral ya, mampet berarti? stroke. Ya Karena kan, suku- pengeng, lebadan kan? Iya. Nah, kalau Lumpuh. misalkan Makanya dikasih obat. Obatnya apa? Kasihlah vastatin kan. tahu aja ya. Paham, kita udah tua, masalahnya minum itu juga. Iya. Jadi kalau bank menaikkan suku bunga, apa efeknya untuk rumah tangga, apa efeknya untuk industri, kemudian lain dan sebagainya, segala macam. Kalau pemerintah ini kan ngikut aja apa kata banker ya. Jadi suara di sebuah sistem pemerintahan ini saya kira yang Oh, paling beda Bang, antara bankers dengan ini dipisah sama pemerintah ya? beda. Yang tanda tangan di uang kan bukan Menteri Keuangan Bang Di, tapi Gubernur Bank Sentral, bukan Presiden kan. Gubernur Bank Sentral diangkat sama siapa? Sekarang Iya. Darwin Nasution ya. Diangkat sama siapa institusinya? Yang ngangkat itu pemerintah, tapi atas persetujuan dari seluruh banker dunia, Pak Dwi. Oh, semua ikut campur Dan ya. itu sifatnya sangat confident atau classified atau sangat rahasia. Berarti standarnya tuh ya nggak dikasih tahu juga kenapa-kenapanya. Benar ya? Mungkin ada sesuatu, ada perjanjian-perjanjian sesuatu kali untuk seimbang kan. Iya. Soalnya kalau mau diskusi nggak akan beres itu, siapa yang mau naik. Banyak kepentingan kan. Iya.
Nah, Intinya setiap kebijakan bank sentral tidak melibatkan kebijakan dari pemerintah. harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Yang Nah, kenapa kalau di sisi mata uang, kenapa nggak dijadiin satu aja semua mata uang satu negara? Semua negara satu mata uang. kalau dijadiin maksudnya satu semua negara dijadiin satu mata uang. Mata uangnya cuma satu gitu, biar nggak repot. Kan bank sentral kan disetujui sama seluruh bank sentral juga. Ya sama kayak pengacara Bang Dwi, Bang Hotman sama Bang Rasman kan sama-sama pengacara, sama-sama hebat. Tapi siapa yang mau paling top kan istilahnya nggak ada yang mau ngalah. Oke, oh itu juga ya. Iya. Negara Sebagai juga. sarana otoritas apa ya apa sih keberadaan negara juga mata uang itu kan. Ya, kalau negara itu punya bargaining yang tinggi, artinya dia tidak terlibat hutang dengan pihak manapun, kemudian dia punya kekuatan senjata yang dimiliki negaranya, kemudian dia memiliki kekuatan ideologi dan mental masyarakat warga negaranya, saya kira negara itu akan lebih berani untuk mengedepankan mata uang dia. Seperti Rusia lah, memaksakan bayar minyak dengan Oke. rubel, bayar gandum dengan bayar gas pakai rubel, dia nggak mau pakai Nah, dolar. keterkaitan naikin atau menurunkan suku bunga kayaknya berpengaruh besar nih terhadap pergerakan harga yang kita amatin sekarang, baik di saham maupun di forex maupun di obligasi, ya kan? Keterkaitannya suku bunga nih. Sekarang kok gampang ya kelihatan mau naikin suku bunga itu susah-susah banget. Kan gampang sebetulnya. Si bank sentralnya, Iya. Pertimbangannya apa tuh, Bang? sebenarnya kalau mereka gampang aja, nggak ada peduli mau naikin mau nurunin. Kalau gampang itu kan si analisnya yang melihat. Tapi Oh kalau iya mereka juga kalau ya. udah perubahan tuh mana ada gampang lagi Bang Dwi. Tanggung jawabnya di situ deh ya. Iya, mereka sudah punya skenario. Skenario itu bukan satu 2 3 layer, tapi berlayer-layer skenarionya. Kita yang sebagai analis melihatnya kok gampang gitu. Oh, udah ada skenarionya. Ya, Siap. karena suku bunga adalah the first leading economic indicator in the world, atau istilahnya indikator ekonomi yang paling leading, levelnya nomor satu di dunia itu ya suku bunga. Kalau suku bunga naik, Makanya volatilitas harga terjadi gitu kan. ya, Gitu dia. Jadi bisa ketahuan kita rekan-rekan pemirsa bahwa suku bunga itu membawa volatilitas disebabkan karena layer pertama dari kebijakan moneter yang ya, terjadi di seluruh dunia. Seperti ya. itu ya. Dari kebijakan moneter akan muncul kebijakan investasi, kemudian muncul kebijakan fiskal. Jadi dari kebijakan moneter suku bunga, kemudian akan muncullah traktat-traktat atau istilahnya konsep-konsep baru untuk dunia investasi. Kemudian pemerintah tinggal lihat progresnya di mana, baru menerapkan kebijakan fiskal untuk menerapkan pajak. Ya begitu. Ya, dilihat sama dia juga stabil nggak negara kalau dinaikin suku bunga gitu kan. Kalau stabil jalan, kalau nggak stabil kebijakan lain lagi diambil gitu kan. Siap. Nah, sekarang langsung karena kita mengamati pergerakan harga, siapa nih yang mau menjelaskan tentang apa komoditas segala macam yang terpengaruh ketika suku bunga dirilis? Bang Heru, silakan. Ya, apa ya? Apa aja yang bisa gerak ketika suku bunga dirilis? Anunya. Barang. Ah, jangan anunya. yang bisa gerak. Jam 1 malam juga sama itu, Bang. Oke. Kalau kita lihat tadi menarik banget ya. Pokoknya gini aja deh, sesimpel seperti biasa. Kalau saya menjelaskannya secara simpel sudah di on the table ya, on table. Jadi bahwa bank sentral ini memiliki dua kebijakan, pengetatan moneter dan pelonggaran. Jadi pada saat ekonomi global mengalami perlambatan, polisinya atau untuk handbrake-nya itu yang melakukan narik remnya itu adalah si bank sentral ini. Dia juga bisa menaikkan suku bunga jika indikator-indikator ekonomi makro sudah terpenuhi, seperti saat ini juga sudah terpenuhi, maka dia memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Nah, dari pemetaan ini sebenarnya ini saya buat secara simpel aja, secara sederhana. Di tahun 2019 kita berada di sisi sebelah kanan ya, dari sisi sebelah kanan Bank Sentral Amerika mengambil kebijakan menurunkan suku bunga. Bukan menurunkan suku bunga, pemberian stimulus, bahkan di-expand. Setelah di-expand, dunia industri bergerak kembali, kemudian penyerapan tenaga kerja mulai bergerak kembali,
kemudian apa namanya, retail sales juga bertumbuh di Amerika. Di penghujung tahun 2021 akhirnya diambillah kebijakan tentang pindah ke pengetatan moneter dengan cara menaikkan suku bunga. Bahkan karena adanya inflasi yang saat itu masih 6, sekian ya waktu itu ya, sekarang sudah 8,6, Bank Sentral menaikkan suku bunga dan pada akhirnya harus membicarakan bahwa harus lebih agresif menaikkan suku bunga. Nah, setelah Bank Sentral ini menaikkan suku bunga, impact yang terjadi itu sebenarnya kalau dari sisi pengamatan secara sederhana sih kelihatan ya di sini ya. Jadi kalau misalkan pendapatnya Bank Sentral ini lebih hawkish, lebih cenderung menaikkan suku bunga, apalagi ditambah dengan menaikkan suku bunga secara agresif, maka ini akan impact langsung kepada indeks dolar. Dalam hal ini mata uangnya ya, indeks mata uang dolar. Kemudian impact negatifnya terhadap saham semestinya. Ya. Jadi indeks dolar cenderung menguat, berpotensi menguat. Tadi level-levelnya setuju saya Bang Fauzi tadi level-level di sekitar 106 ya, atau dia akan terkoreksi sampai di 104 tapi akan bermain di area sana atau bahkan bisa lebih dari 106. Seperti itu. Nah, ya US stock ini juga akan terpengaruh, apalagi Asia stock akan terpengaruh dan rupiah juga akan terpengaruh, apalagi kalau barang-barang impor juga akan terasa akan lebih naik lagi harganya seperti itu. Jadi kalau ada kebijakan Bank Sentral menaikkan suku bunga, apalagi dengan agresif, jadi jelas di sini akan menguatkan indeks dolar. Oke. Kita pindah ke chart. Jadi kalau kita lihat di chart saat ini, chart indeks dolar kan, kalau kita lihat indeks dolar, chartnya tuh seperti ini. Ini terus naik dengan batasan atas, kelihatan sekali batasan atas berpotensi sampai ke 106 poin sekian. Ya, area-area berdasarkan data-data beberapa belas tahun yang lalu, area tingginya ada di 108, bahkan bisa lebih lagi itu ya. Pernah terjadi lebih dari 120 seperti itu. Nah, ini impact-nya jelas impact akan membawa berpotensi sejauh Bank Sentral dari zona Eropa, Bank Sentral dari Inggris ya, BOI atau ECB, kemudian Bank of Japan, kemudian ada Bank of Canadian dan yang termasuk dalam 7 mata uang utama dunia. Ini akan membawa impact bahwa kalau indeks dolar naik maka mata uang euro ini impact-nya akan melemah. Dan ini memang sudah kelihatan impact-nya dari sisi teknikal sudah nampak sekali. Kemudian pound sterling pun melemah dan kemarin juga melemah sangat lemah banget ya. Kemudian Australia dolar juga begitu. Nah, ini pemetaannya, jadi impact yang akan terjadi. Bagaimana dengan komoditas? Komoditas kalau kita lihat ya, emas akhirnya hampir kembali lagi menyentuh 1.800. Nah, itu sudah bisa diprediksi dalam minggu ini. Bahkan ini sudah secara teknikal sudah bisa kita baca bahwa emas ini akan bisa terkoreksi jika Bank Sentral, bukan terkoreksi ya, bisa turun lebih dalam lagi jika Bank Sentral menaikkan suku bunga. Tapi ini sifatnya potensial karena ada satu faktor lagi dari yield obligasi US Amerika yang bisa berpengaruh di sini. Kalau bisa melihat kenaikan suku bunga secara gampangnya ya komoditas emas ini berpotensi tertekan. Oke, jadi area 1790 yang pernah terjadi di sebulan yang lalu itu maksimal atasnya berapa Bang? Jadi kita bisa sell on high. Sell on high itu maksimal atasnya di sini. Pasti ada gejolak kan nanti subuh dirilis data pasti ada gejolak tuh, naiknya berapa tuh? 1841 80-an ya? Ya, batasannya di 1840 sampai 18 ya kisaran 1860-an lah Bang. Nih, sampai di sini kembali ke retest ke pola candle. Risiko berapa dolar tuh? Hah? Risikonya berapa dolar risikonya? Resiko kalau kita bilang resiko sebentar. Kalau kita bilang resiko dari harga resiko kalau nanti dari harga tinggi ya 188 dari 40 $1 dolar. 40 dolaran.
per 0,1, $40. 40-50 dolar ya. Cincai lah masih oke, tapi arah ini sebenarnya kalau misalkan setelah dinaikkan suku bunga, saya pikir ini potensinya memang ke selatan, lagi-lagi ke selatan. Gitu. Jadi kita cari sell on high-nya lah. Euro Oke. ini tiba-tiba Kalau sekarang ngambil sell nggak apa-apa lah ya berarti. enggak, saya tidak rekomen untuk tidak memberikan saran untuk masuk sekarang. Saya lagi banyak duit bang, mau buat sell aja sekarang, lagi banyak duit nih. Kalau abang mau yang kalau abang mau yang seperti itu, bang, mending open posisi buy aja dulu sekarang, bang. Oh nggak mau kan turunin, apa harus buy, sell aja gitu kan, tahanin. Lagi banyak duit bang. Oh oke. Gimana? Remehin kali pun. Ngeri kali, mafioso satu ini ngeri. Kan turun, ya kan? Oke. Ya. Next. Oke, itu aja sih dari saya. Bang Fauzi gimana? Jadi potensinya ada di mana? Di emas, kemudian di euro tadi ya? Ya, potensi kuat ada di emas, komoditas emas. Kalau main di emas, main di Aussie lah ya. Aussie ya, Aussie bisa, Swiss franc juga bisa nih. Aussie lah yang sama, Swiss franc enak banget tuh. Aussie. Nah, Aussie. tapi kalau Aussie ngelihatnya tren up itu. Sebentar, ini trennya tetap turun juga. Samain. Oh, oke. Sama, dia turun. Bahkan sudah turun duluan. Jadi saya pikir lompatan ini akan sampai di anak panah ini untuk Aussie. Risiko nggak terlalu gede lah kalau di Aussie ya, berapa poin itu? Kalau di dolarin berapa? Dari 69, tadi kan $40, 40 kali 100 kalau satu lot kan? Paling 30 pip, $30 lah. 30 kali 10 ya, 30 kali 10, 300. Ya kalau duitnya cekak ya main di Aussie aja lah ya. Iya, main di Aussie. Gitu. Jadi untuk yang receh-receh Aussie, yang duitnya banyak main di emas gitu kan. Yang paten-paten main di minyak gimana? Minyak ada pengaruh nggak sih? Minyak jelas ada pengaruh, Bang. Tapi datar-datar aja minyak tuh. Kita butuh data dari Cina juga sih. Oh itu permintaan supply ya, supply sama demand-nya gimana? Udah lewat aja lah minyak, nggak main kita. Nggak seru. Yang seru itu kalau ini mungkin malah ke bekas negara yang menjajah kita, Bang. Oh siapa itu? Belanda? Nggak ada Belanda situ. Jepang. Ini lagi Portugis gimana? Spanyol, Eropa juga tuh kan? Iya. Main Euro lah. Oh ya, Euro. Boleh. Bang Fauzi, ini Bang mafioso ini ngajakin berantem kayaknya. Kalau banyak duit gitu, banyak suaranya. Banyak suara deh, banyak duit. Kalau nggak ada duit, apalagi lagi rugi kan, diam aja. Kalau banyak duit gitu, masjid mau bacok. Warna pink pun jadi warna pink dia. Aku maunya masjidnya warna pink. Kalau banyak duit ya ganti warna pink. Terserah aku aja lah. Iya. Oke. Jadi manfaatkan peluangnya sih sebenarnya, tapi bukan untuk trading nanti malam ya. Kita lihat aja nanti. Kok nanti malam nggak trading lah? Kenapa? Mana kan? Lagi banyak duit ya? Ya istilahnya kalau lagi banyak duit kemudian bisa dihitung resikonya trading aja. Tapi kalau pengen selamat konservatif ya tungguin berita gede, pemain besar biarin aja masuk. Kita sebagai pemain receh nungguin swing olalanya aja lah ya. Swing olala atau swing walah gitu. Walah. Sangat menarik penjelasannya tadi dari awal inflasi, sebab-sebabnya kenapa ada mata uang dijadikan patokan untuk perekonomian, kemudian responnya terhadap pengumuman suku bunga. Kayaknya udah jelas ya semuanya. Ya. Oke, ada di beberapa komoditas, kemudian mata uang yang cukup menarik untuk diikuti. Ya, sepertinya itu aja sih pertemuan kita atau penjelasan kita di video kali ini. Cukup jelas, padat, dan semoga bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat. Siap. Cas. Oke, terima kasih Cas. Suci nih, tapak suci. Oke, salam 3C. Kita mau trading bareng nanti jam 1. Enggak tidur lah Bang. Tidur aja duit. Bang ya. Katanya mau trading, gimana sih? Katanya duit pasang banyak. Limit aja, tidurin aja udah. Oh gitu, oke, nice. Bang Dwi bahasanya ngeri kali, tidurin aja. Tidurin aja. Apanya? Anunya? Tiduran, bukan tidurin Bang. Kopi. Thank you. Sip. Salam 3C. Bye-bye. Bye.